Oke, kita kembali lagi dengan konsep leadership yang sudah kita bicarakan sebelumnya, di mana leadership yang ketiga yaitu lean lead ya, atau konsep leader yang modern, di mana seorang leader akan mengajak timnya ya untuk terlibat secara langsung, mempunyai kontribusi yang jelas dari setiap paparan struktur organisasinya, pekerjaan apa saja yang akan dikerjakan, mereka terlibat, juga kemudian mempunyai responsibility di dalamnya ya, tanggung jawab terhadap pekerjaannya, sehingga seorang leader, lean lead ini mengharapkan bahwa timnya itu juga mempunyai sisi leadership di sana, sehingga mereka mempunyai tanggung jawab yang jelas dan juga mempunyai added value atau nilai tambah terhadap aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan bersama tadi ya. Dan kemudian juga dari setiap level leader di dalamnya itu bisa dikatakan sebagai seorang mentor. Jadi tidak hanya memastikan apa pekerjaan itu selesai atau belum, tapi juga mereka dengan sepenuh hati memberikan suatu mentoring ya terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh timnya, apakah memang ada kendala atau bagaimana, atau misalnya perlu ada konsultasi ya atau feedback terkait dengan pekerjaan dilakukannya. Jadi itu konsep dari lean lead ya. Jadi kalau kita perjelas, jadi leadership itu apa? Bisa dilihat jadi bahwa dapat disimpulkan bahwa lean leadership itu merupakan suatu proses atau aktivitas dari penerapan lean ya, lean konsep yang ditunjang oleh timnya atau orang-orang yang memiliki nilai-nilai tertentu atau culture dalam continuous improvement, perbaikan berkesinambungan, serta meng-create ya atau menciptakan kondisi dari suatu organisasi atau aktivitas baik sekarang dan kemudian mendatang ya, dengan mempertahankan yang nama standarisasi ya, standarisasi, sehingga melakukan perbaikan secara berkesinambungan melalui metodologi ilmiah dan juga diiringi dengan kemampuan mutual trust ya, percaya dan respect dalam menjalankan tugasnya ya. Kemudian juga lean leader harus memiliki kemampuan dalam menetapkan visinya, mengembangkan budaya dan mengukur keberhasilannya. Ya, seperti kita ketahui, untuk melihat keberhasilan itu ada parameter ukurnya, yaitu dengan adanya indikator utama yaitu key performance indicator ya, yang jelas serta menjadikan sesuatu yang dapat diukur ya, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi suatu perusahaan ya, atau suatu organisasi atau suatu aktivitas yang benar-benar sudah menjalankan lean lead ini ya, ini seolah-olah timnya yang ada di sana itu seolah-olah dalam kesehariannya mereka juga mungkin sedikit surprise ya, karena dalam aktivitas sehari-harinya bisa dikatakan mungkin dia bisa dikatakan tidak begitu paham apa yang dikerjakan dan bagaimana melakukannya, karena dalam kesehariannya mereka sudah menerapkan saling mendukung ya, saling mensupport, semua orang punya added value dan juga mempunyai responsibility dalamnya terhadap pekerjaannya masing-masing, seperti itu. Dan juga di sana ada kejelasan ya, responsibility, tanggung jawab yang harus dipegang oleh masing-masing orang dalam suatu organisasi tersebut. Itu konsep dari lean lead. Jadi seolah-olah ngapain sih ada lead ya? Kapan kita lead? Seolah-olah tidak ada lead di sana karena memang semuanya sudah berjalan dengan semestinya, seperti itu. Beda dengan konsep leader yang sebelumnya ya, atau yang bisa kita katakan konsep yang lama, bisa dikatakan pokoknya kamu harus ikut apa yang saya katakan ya, kalau konsep yang dulu seperti itu. Atau misalnya ya terserah kalian saja apa yang dilakukan, nah kalau ada kendala akan saya bantu, seperti itu. Nah itu konsep leader yang lama. Nah kalau konsep yang baru yang lean tadi, benar-benar semua orang mempunyai kontribusi, keterlibatan atau nilai tambah di dalamnya, juga mempunyai tanggung jawab atau kepemilikan terhadap aktivitasnya ya. Oke, jadi lean leadership ini memang suatu konsep leadership yang
mencerahkan semua orang, sehingga yang namanya mungkin dalam benaknya seorang leader itu pasti memaksakan bahwa apa yang dilakukan itu sesuai keinginannya mereka, atau seorang diktator seperti itu. Atau misalnya seorang leader itu ya biasanya mendelegasikan, menyerahkan apa saja, terserah timnya apa yang akan dilakukan. Nah, ini konsep leader yang lama. Nah, konsep leader yang baru, lean leader ini, konsep leader yang modern ini benar-benar semua orang punya kontribusi, ya, kemudian juga punya peranan di sana, punya tanggung jawab juga, kemudian juga yang namanya sistem mentoring, pembelajaran, ya, setelah orang melakukan dengan beberapa lama dia melakukan, sehingga dia bisa dikatakan mumpuni dalam bidang tersebut, dan mereka bisa memberikan mentoring terhadap timnya seperti itu. Nah, itu konsep lean leadership, ya, seperti itu. Oke, nanti saya akan jelaskan di tema selanjutnya, yaitu terkait lean managementnya itu seperti apa sih, konsep dasarnya apa yang diterapkan sehingga kok lean leadership bisa jalan seperti ini, ya. Sehingga kalau teman-teman kita lihat ya di perusahaan-perusahaan besar, contoh misalnya Toyota, dia punya Toyota Production System, dia benar-benar menerapkan konsep lean-nya gitu ya. Gitu. Terima kasih teman-teman, sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya.